makanan yang baik-baik, dan dihalalkan pula bagimu binatang buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu seperti anjing, macan, elang, dan sebangsanya. Hal ini menjadi pegangan jumhur sahabat, tabi'in, dan para imam. Diriwayatkan dari jumhur ulama bahwa demikian pula halnya berburu dengan menggunakan burung seperti berburu menggunakan anjing, sebab burung menangkap buruan dengan cakarnya seperti yang dilakukan anjing. Jadi, tidak ada bedanya. Itulah mazhab imam yang empat dan ulama lainnya serta dipilih oleh Ibnu Jarir. Pandangan itu didasarkan atas keterangan yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ihwal memburu dengan elang, maka beliau bersabda, buruan yang ditangkapnya untukmu, maka makanlah ia. Imam Ahmad mengecualikan anjing hitam, sebab menurutnya anjing hitam itu wajib dibunuh dan tidak halal hasil tangkapannya. Hal ini berdasarkan keterangan yang ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Bakar bahwa Rasulullah bersabda, keledai, wanita, dan anjing hitam dapat menghentikan sholat. Saya bertanya, keledai dapat kami maklumi, tapi mengapa dengan anjing hitam? Beliau bersabda, anjing hitam itu merupakan setan. Hadis Muslim. Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya Rasulullah menyuruh untuk membunuh anjing. Kemudian beliau bersabda, bagaimana ihwal mereka dan anjing-anjing itu? Bunuhlah setiap anjing yang hitam. Binatang yang digunakan untuk berburu disebut al-jawarih yang berasal dari al-jar yang berarti melakukan usaha sebagaimana orang Arab berkata, Fula'anun jaraha ahlahu khairan, yang berarti mengusahakan kebaikan bagi keluarganya. Orang Arab juga mengatakan Fula'anun la jaraha lahu yang berarti si fulan tidak ada yang mencarikan usaha. Allah Ta'ala berfirman, dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan pada pagi hari, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Sebab turunnya ayat yang mulia ini dituturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Abi Rafi, Buddha Rasulullah, bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Lalu orang-orang berdatangan seraya berkata, wahai Rasulullah, apa saja yang dihalalkan bagi umat ini yang diperintahkan untuk membunuh anjing? Maka beliau diam. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu. Maka Nabi bersabda, bila seseorang menghalau anjingnya dengan membaca basmalah, lalu ia menangkap binatang buruan untuk tuannya maka makanlah apa yang tidak dimakan oleh anjingnya. Firman Allah, yang dilatih untuk berburu, yakni binatang pemburu yang kamu latih sedang binatang-binatang itu terlatih untuk berburu, yaitu menangkap buruan dengan cakar atau kukunya. Penggalan yang berarti demikian itu dapat dijadikan dalil bahwa apabila binatang pemburu membunuh buruan dengan tubrukan, cakar, dan kukunya, maka ia tidak halal. Pandangan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan segolongan ulama. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kamu melatihnya dengan cara yang telah diajarkan Allah kepadamu. Yaitu, jika ia dilepaskan maka menuju mangsa dan jika dipanggil, maka ia datang. Jika ia menangkap buruan maka ia menangkap untuk tuannya dan membawanya kepada tuannya itu, bukan untuk dirinya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu. Jika binatang pemburu itu terlatih, menangkap mangsa untuk majikannya, dan membaca basmalah ketika melepaskannya, maka binatang hasil buruannya halal, walaupun buruan itu mati dikeroyok oleh sejumlah binatang pemburu. Hal yang senada dengan ayat di atas dikemukakan pula dalam sunnah seperti yang ditegaskan dalam Syahihain dari Adi bin Hatim. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami melepas sejumlah anjing yang terlatih dan membaca basmalah. Nabi bersabda, jika kamu melepas anjingmu yang terlatih dan kamu membaca basmalah maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu. Saya bertanya, bagaimana jika anjing-anjing itu membunuhnya?
Nabi menjawab, walaupun anjing-anjing itu membunuhnya selama tidak ada anjing lain yang ikut serta membunuh dengan anjing-anjingmu, sebab kamu hanya membacakan basmalah untuk anjingmu, bukan untuk anjing lain. Saya bertanya, saya memanah binatang buruan dengan anak panah dan mengena. Nabi bersabda, jika kamu memanah dengan anak panah, lalu buruan itu mati, maka makanlah ia. Jika yang mengena itu batang panahnya dan buruan mati, maka ia mati karena terpukul, jadi kamu jangan memakannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi Bukhari Muslim dikatakan, jika kamu melepas anjingmu maka bacalah basmalah. Jika ia menangkap buruan untukmu dan kamu mendapatinya masih hidup maka sembelihlah ia. Jika kamu mendapatinya sudah mati sedang binatang pemburu tidak memakannya, maka makanlah olehmu walaupun si anjing yang berperan sebagai penyembelihnya. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan, jika anjing itu memakan buruannya maka kamu tidak boleh memakannya. Aku khawatir bahwa anjing itu menangkap mangsa untuk dirinya sendiri. Hadis ini merupakan dalil bagi pandangan jumhur ulama dan itulah pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i, yakni jika anjing memakan mangsanya maka buruan itu mutlak haram, dan mazhab ini tidak membuat perkecualian sebagaimana dikemukakan oleh hadis tadi. Dikemukakan oleh segolongan ulama salaf bahwa buruan demikian tidak haram secara mutlak, artinya mereka membuat perkecualian. Beberapa atsar mengenai berburu. Sejumlah atsar diceritakan dari Salman Al-Farisi, Sa'id bin Abi Waqqas, Abi Hurairah, dan Ibnu Umar yang menceritakan dari Ali dan Ibnu Abbas. Dari atsar tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila anjing terlatih dihalau, maka tangkapannya dapat dimakan, baik anjing itu memakan sebagiannya maupun tidak. Bahkan kalaupun anjing itu memakan 2/3-nya, maka yang 1/3 lagi boleh dimakan. Abu Daud meriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang badui bernama Abu Salabah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya punya sejumlah anjing yang terlatih, ajarilah aku ihwal perburuannya." Maka Rasulullah bersabda, "Jika kamu memiliki sejumlah anjing yang terlatih maka makanlah mangsa yang ditangkapnya untukmu." Abu Salabah bertanya, apakah harus disembelih atau tidak dan bagaimana jika ia memakannya? Nabi bersabda, makanlah olehmu walaupun ia memakannya. Kemudian Salabah berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku masalah berburu dengan busurku." Nabi bersabda, makanlah binatang yang terkena oleh panah dari busurmu. Salabah berkata, disembelih atau tidak? Nabi bersabda, walaupun kenanya panah kepada sasaran tidak diketahui olehmu atau kamu menemukan bekas panah orang lain pada binatang buruanmu. Salabah berkata, berilah aku fatwa ihwal bejana orang Majusi tatkala kami terpaksa memakainya. Nabi bersabda, cucilah ia, kemudian gunakanlah untuk makan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, dikemukakan oleh An-Nasai, diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Yunus bin Saf dari Abu Idris Al-Haulani dari Abu Salabah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika kamu melepas anjingmu dan membaca basmalah atasnya, maka makanlah tangkapannya walaupun anjing itu memakan sebagian dari tangkapannya dan makanlah tangkapan yang dipanah oleh tanganmu. Sanad kedua hadis ini baik. A'ad Sauri meriwayatkan dari Adi, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, buruan bagaimanapun yang ditangkap untukmu oleh anjing galak maka makanlah ia. Saya bertanya, walaupun anjing itu memakannya? Nabi bersabda, ya. Atsar ini menunjukkan bahwa anjing demikian dimaafkan walaupun ia memakannya. Atsar itu dijadikan alasan oleh orang yang tidak mengharamkan buruan karena dimakan anjing atau pemburu lainnya, seperti telah dikemukakan tadi. Ulama lain mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat, jika anjing memakan buruannya setelah ditangkap maka buruan itu haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan Adi bin Hatim dan karena alasan yang diisyaratkan oleh Nabi, jika anjing memakannya maka buruan tidak boleh dimakan. Saya khawatir anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri.
Namun, jika anjing menangkapnya, lalu ia menunggu majikannya, namun ia lama menunggu hingga kelaparan kemudian ia memakan sebagian dari buruan lantaran lapar, maka hal itu tak berdampak pada keharaman buruan. Mereka menafsirkan hadis Salabah al-Hashani kepada pengertian tersebut. Jalan tengah ini merupakan pemilahan yang baik dan praktek mengkompromikan dua hadis secara sahih. Firman Allah Ta'ala, maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu, tatkala melepasnya, sebagaimana Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim, jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu membacakan basmalah atasnya maka makanlah buruan yang ditangkapnya untukmu. Dalam hadis dari Abu Salabah yang dikemukakan dalam Syahihain ditegaskan pula, jika kamu melepaskan anjingmu maka bacalah basmalah. Dan jika kamu melepaskan panahmu maka bacalah basmalah. Oleh karena itu ada beberapa imam, seperti Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, mensyaratkan bacaan basmalah tatkala melepaskan anjing atau anak panah. Inilah pendapat jumhur ulama yang masyhur bahwa basmalah itu diucapkan tatkala melepaskan. Ibnu Abbas berkata, jika kamu melepaskan binatang pemburu maka bacalah basmalah. Jika kamu lupa maka tak apa-apa untuk memakannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah perintah membaca basmalah ketika makan, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Syahihain bahwa Rasulullah mengajar anak tirinya yang bernama Umar bin Abi Salamah demikian, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Aisyah bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang baru masuk Islam datang kepada kami membawa daging yang tidak kami ketahui apakah mereka membaca basmalah atau tidak ketika menyembelihnya. Maka Nabi bersabda, bacalah basmalah dan makanlah ia, hadis Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair bahwa ada seorang wanita dari Bani Umair yang bernama Ummi Kaltsum menceritakan kepadanya dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah memakan makanan pada 6 orang sahabatnya. Kemudian datanglah seorang badu yang kelaparan, lalu diberi 2 suapan. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya jika membaca basmalah ketika memakannya, niscaya 2 suapan itu memadai bagimu. Jika salah seorang di antara kamu makan maka bacalah basmalah. Jika lupa membacanya di awal makan, maka katakanlah Bismillahi awalahu wal akhirahu, hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai dari berbagai jalan dari Hisham ad-Dastiwa. Tirmidzi berkata, hadis ini hasan dan sahih. Muslim dan para penyusun sunan, kecuali Tirmidzi, meriwayatkan dari jalan Ibnu Jurayj, dari Abi Jubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi dia berkata, jika seseorang masuk ke rumahnya, lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan makan, maka setan berkata, tiada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Jika seseorang masuk tanpa menyebut nama Allah, maka setan berkata, kalian mendapat tempat menginap. Jika dia tidak membaca basmalah ketika makan maka setan berkata, kalian mendapat tempat menginap dan makan malam. Hadis Muslim dan para penyusun sunan. Lafal hadis ini dari Abu Daud. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan, sembelihan, orang-orang yang telah diberi Alkitab adalah halal bagimu dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Dan, dihalalkan bagimu, mengawini, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu, jika kamu memberi mereka maharnya dengan maksud menjaga kehormatan, menikahinya, bukan untuk berzina, dan menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir setelah dia beriman maka sesungguhnya hapuslah amalnya, sedang di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, ayat 5.
Setelah Allah menuturkan diharamkannya perkara yang buruk-buruk dan dihalalkannya perkara yang baik-baik kepada hamba-hambanya yang beriman, kemudian Dia berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Kemudian Allah menuturkan sembelihan ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya, makanan orang-orang yang telah diberi kitab adalah halal bagimu. Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, yakni ternak sembelihan mereka. Masalah ini disepakati oleh para ulama, yaitu bahwa sembelihan mereka adalah halal bagi kaum muslimin sebab mereka pun meyakini keharaman sembelihan yang diperuntukkan bagi selain Allah dan dalam melakukan penyembelihan mereka tidak menyebut kecuali nama Allah. Jika di dalam penyembelihan itu mereka meyakini kesucian dan ketinggian Allah dari perkara yang disucikan daripadanya, maka Dia Maha Tinggi dan Maha Suci. Dalam Syahih ditegaskan dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, pada peristiwa Khaibar saya diberi sekantong lemak kemudian saya simpan dengan rapi. Saya berkata, sekarang, saya takkan memberikan sebagian dari lemak ini kepada siapapun. Kemudian saya berpaling dan ternyata Nabi tengah tersenyum. Hadis ini dijadikan dalil oleh para fuqaha bahwa dibolehkan mengambil makanan yang dibutuhkan dan semacamnya dari ghanimah yang belum dibagikan. Ini sudah jelas demikian. Hadis ini pun digunakan oleh fuqaha mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sebagai dalil untuk membantah mazhab Maliki yang menolak untuk memakan sembelihan yang diyakini keharamannya oleh kaum Yahudi, seperti lemak dan semacamnya yang diharamkan Allah kepada mereka. Keterangan yang lebih baik untuk dijadikan dalil daripada hadis di atas ialah keterangan yang ditegaskan dalam Syahih. Sesungguhnya penduduk Khaibar menghadiahkan domba panggang kepada Rasulullah, mereka telah meracuni paha depannya dan paha itulah yang menarik selera beliau. Kemudian beliau mengambil dan menggigitnya. Maka paha depan itu memberitahukan bahwa dirinya beracun. Lalu beliau memuntahkannya. Daging itu bersisa di gigi dan sela-selanya. Bashar bin Al-Barra bin Marur ikut makan dengan beliau maka dia pun mati. Kemudian orang Yahudi yang meracuninya dibunuh. Orang itu bernama Zainab. Aspek yang dijadikan dalil dari hadis itu ialah bahwa Nabi dengan sahabatnya memakan daging domba tanpa menanyakan apakah penduduk Khaibar telah membuang lemak yang mereka yakini keharamannya atau tidak. Tidak dibolehkan memakan sembelihan kecuali sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, seperti sembelihan orang musyrik dan sebangsanya sebab mereka tidak menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya, bahkan mereka memakan bangkai. Hal itu berbeda dengan ahli kitab. Orang selain ahli kitab adalah orang-orang yang diperlakukan sebagai ahli kitab lantaran membayar pajak. Walaupun demikian, sembelihan mereka tidak halal dimakan dan wanitanya tidak boleh dikawini. Sesungguhnya pengertian firman Allah, dan makanan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagimu, menunjukkan kepada pengertiannya yang berlawanan, yaitu bahwa makanan para pemeluk agama selain mereka adalah tidak halal. Firman Allah Ta'ala, dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Yakni, dihalalkan bagimu untuk memberi sembelihanmu kepada mereka, sebagaimana kamu boleh memakan sembelihan mereka. Hal ini merupakan kesepadanan, pembalasan, dan perimbangan. Adapun hadis yang mengatakan, janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin dan janganlah kamu memberikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa, ditafsirkan sebagai perbuatan sunnah dan anjuran. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan dihalalkan bagimu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita mukmin, yakni dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita merdeka dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita yang beriman. Penuturan penggalan ini merupakan loncatan atas ayat sesudahnya yang berbunyi, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, yakni wanita-wanita yang menjaga diri dan kesuciannya dari perbuatan zina. Sebagaimana Allah berfirman, wanita-wanita yang bukan pelacur dan bukan yang menjadi gundik. Dahulu,
orang-orang tidak mau kawin dengan wanita-wanita ahli kitab setelah diturunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, hingga diturunkan ayat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu. Kemudian mereka menjadikan ayat ini sebagai pentahsis, artinya penguat keumuman, terhadap surat Al-Baqarah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Firman Allah Ta'ala, jika kamu memberi mereka maharnya. Yakni, karena mereka memelihara diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatannya maka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sukarela. Firman Allah Ta'ala, dan dengan maksud menjaga kehormatan, bukan pezina, dan menjadikannya gundik-gundik. Sebagaimana Allah mensyaratkan keterpeliharaan pada wanita, yaitu kesucian dari perbuatan zina, maka Allah pun mensyaratkan keterpeliharaan dan kesucian dari perzinaan kepada kaum laki-laki. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bukan sebagai pezina dan menjadikan gundik-gundik, yakni orang-orang yang memiliki kekasih dan hanya bergaul dengan mereka. Oleh karena itu, Imam Ahmad berpandangan bahwa tidak sah nikahnya wanita pelacur sebelum dia bertobat. Demikian pula tidak sah akad nikahnya laki-laki pezina dengan wanita yang saleh hingga dia bertobat. Pendapat beliau itu didasarkan atas ayat di atas dan hadis yang berbunyi, pezina yang didera tidak boleh menikah kecuali dengan pezina lagi. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, Umar bin Khattab berkata, sungguh saya pernah berniat untuk tidak akan membiarkan seseorang yang berzina dalam Islam untuk kawin dengan wanita saleh. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, hai Amirul Mukminin, kemusyrikan itu lebih berat daripada berzina dan dapat diterima dalam Islam jika dia bertobat. Pembicaraan lebih jauh mengenai masalah ini akan dikemukakan dalam penafsiran ayat. Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak boleh mengawini kecuali laki-laki pezina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nur, ayat 3. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir setelah dia beriman, maka sesungguhnya hapuslah amalnya, sedang di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Apabila kamu junub, maka bersucilah, mandi. Apabila kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari buang air, atau menyentuh wanita, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya. Allah tidak bermaksud menimbulkan kesulitan atasmu, namun Allah bermaksud menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu bersyukur. Ayat 6. Sehubungan dengan firman Allah, apabila kamu hendak mendirikan sholat, banyak ulama salaf yang menafsirkannya dengan sedang kamu berhadas, sedang ulama lainnya menafsirkan, jika kamu bangun tidur dan hendak sholat. Kedua penafsiran itu mendekati kebenaran. Ulama lainnya mengatakan bahwa makna ayat itu lebih umum daripada kedua penafsiran itu, ayat tadi merupakan perintah berwudu tatkala hendak mendirikan sholat. Namun, perintah itu wajib dilakukan bagi orang yang berhadas, sedangkan bagi yang masih suci, perintah itu sunnah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pada permulaan Islam perintah berwudu untuk setiap kali sholat adalah wajib. Kemudian ketentuan itu dinasah, dihapus, menjadi sunnah sebagaimana disukai oleh Umar untuk selalu membaguskan wudu bagi setiap sholat. Hal ini menunjukkan bahwa berwudu untuk setiap kali sholat, bagi yang tidak berhadas, adalah sunnah sebagaimana menurut jumhur ulama. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa para khalifah berwudu untuk setiap sholat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Buraidah, dia berkata, Rasulullah berwudu pada setiap sholat.
Pada peristiwa penaklukan Mekah, beliau berwudu dan mengusap sepatunya dan mengerjakan beberapa sholat dengan satu wudu. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kau lakukan." Maka beliau bersabda, "Hai Umar, aku melakukan hal itu dengan sengaja." Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan para penyusun sunan dari hadis Sufyan. Menurut Tirmidzi hadis itu hasan dan sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari An-Nasal bin Sabirah, dia berkata, "Saya melihat Ali telah sholat zuhur. Kemudian dia duduk melayani manusia yang berkepentingan kepadanya. Kemudian orang-orang datang membawakan air. Maka dia membasuh wajah dan kedua tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua kakinya. Lalu beliau berkata, beginilah wudunya orang yang tidak berhadas." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim, sesungguhnya Ali menakar biji gandum, lalu berwudu dengan cepat lalu dia berkata, ini adalah wudunya orang yang tidak berhadas. Kedua hadis ini saling menguatkan. Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari Anas, Umar bin Khattab berwudu dengan cepat lalu dia berkata, demikianlah wudunya orang yang tidak berhadas. Keterangan ini bersanad sahih. Demikianlah wudu itu dilakukan sebab disyariatkannya wudu itu sebagai perbuatan sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Firman Allah Ta'ala, maka basuhlah mukamu. Sejumlah ulama menjadikan ayat, apabila kamu hendak mendirikan sholat maka basuhlah mukamu, sebagai dalil bagi wajibnya niat dalam berwudu, sebab firman itu pada mulanya kira-kira berbunyi, apabila kamu hendak mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu, untuk sholat itu, sebagaimana orang Arab mengatakan, idzaraital amira fakum. Jika kamu bertemu dengan raja, maka berdirilah, yakni untuk menghormatinya. Dalam Syahihain ditegaskan, segala amal itu tergantung niat dan bagi setiap orang adalah apa yang dia niati, hadis Bukhari dan Muslim. Disunnahkan membaca basmalah ketika mau berwudu berdasarkan keterangan dalam hadis yang berasal dari jalur yang baik dari sejumlah sahabat, dari Nabi beliau bersabda, tiada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Disunnahkan pula mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air, dan perbuatan itu lebih disunnahkan lagi jika bangun tidur. Hal ini berdasarkan keterangan dalam Syahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu bangun tidur maka janganlah memasukkan tangannya ke bak air sebelum dia mencucinya 3 kali, karena seseorang tidak tahu di manakah tangannya berada selagi tidur. Batas wajah ialah panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga ujung janggut dan dagu, sedang lebarnya mulai dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Mengenai sampai di manakah orang yang berjanggut panjang mencucinya, terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa wajib membasuhnya dengan air sebab ia bertempat pada wajah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi melihat seseorang yang ditutupi oleh janggutnya maka beliau bersabda, singkapkanlah karena janggut merupakan bagian dari wajah. Disunahkan untuk menyela-nyelakan air ke janggut yang tebal. Adalah sah jika dia menyela-nyelakannya itu 3 kali dari basuhan wajahnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syakik, dia berkata, saya melihat Utsman berwudu. Lalu dia menceritakan hadis itu, yakni sela-selakanlah air ke dalam janggut tatkala dia membasuh wajahnya. Kemudian dia berkata, saya melihat Rasulullah melakukan perbuatan yang kalian lihat saya kerjakan ini. Hadis Tirmidzi. Tirmidzi menghasankannya, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Al-Baihaqi berkata, sehubungan dengan kemudahan, yaitu tidak menyela-nyelakan air ke janggut, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Al-Hasan bin Ali, kemudian dari An-Nukhai dan sekelompok tabi'in. Ditegaskan dalam hadis-hadis sahih, sesungguhnya apabila Nabi berwudu maka beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai perbuatan itu, apakah keduanya wajib atau sunnah dilakukan dalam wudu dan mandi besar.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Nabi berwudu, maka beliau membasuh wajahnya. Beliau mengambil seciduk air lalu berkumur-kumur dengannya dan memuntahkannya. Kemudian mengambil seciduk lagi dan memperlakukannya begini. Yakni, mengucurkan ke tangan yang lain yang kemudian digunakan untuk membasuh wajahnya. Kemudian, beliau mengambil seciduk air yang digunakannya untuk membasuh tangan kanannya. Kemudian, mengambil seciduk air yang digunakannya untuk membasuh tangan kirinya. Kemudian, mengusap kepalanya. Kemudian, dia mengambil seciduk air, lalu menyiramkan ke kaki kirinya dan mencucinya. Kemudian, dia mengambil seciduk air yang digunakan untuk mencuci kaki kirinya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, demikianlah saya melihat wudu yang dilakukan Nabi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Firman Allah Ta'ala, dan kedua tanganmu sampai siku, yakni berikut siku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, apabila Nabi berwudu maka beliau memutarkan air kedua sikunya. Hadis ini dhaif. Disunahkan untuk membasuh kedua otot lengan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, umatku akan diseru dalam keadaan bercahaya dan lantaran bekas wudunya. Barang siapa yang mampu memanjangkan kilau cahayanya, maka kerjakanlah. Firman Allah Ta'ala, dan sapulah kepalamu. Harf ba, dalam ayat ini menunjukkan arti persentuhan. Dalam Syahihain ditegaskan mengenai sifat wudu Rasulullah, dari Abdullah bin Zaid bin Ashim bahwasanya seseorang berkata kepadanya, dapatkah kamu memperlihatkan kepada saya cara wudu Rasulullah? Maka Abdullah bin Zaid berkata, dapat. Kemudian Zaid meminta diambilkan air wudu. Zaid mengusap kepalanya dengan kedua tangannya seraya menyapukan ke depan dan ke belakang kepalanya secara berulang. Lalu kedua tangannya menelusuri tengkuknya sambil diputarkan hingga kembali ke tempat permulaan mengusap kepalanya. Kemudian Zaid mencuci kedua kakinya. Hadis senada diriwayatkan pula dari Ali, yang diriwayatkan oleh Abdu Khair. Lalu, bagaimana pendapat orang Syiah mengenai cara wudu demikian? Abu Daud meriwayatkan dari Muawiyah dan Mikdad bin Madikari yang menyifati wudu Rasulullah seperti itu juga. Hadis-hadis itu menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa wajib menyempurnakan penyapuan seluruh kepala, sebagaimana pendapat ini dianut oleh mazhab Malik dan Ahmad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib mengusap seperempat kepala, yaitu kira-kira sampai ubun-ubun. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib diusap itu seukuran bagian yang disebut oleh kata mengusap. Jika seseorang mengusap beberapa helai rambutnya maka hal itu memadai. Kedua mazhab ini beralasan dengan hadis Mughirah bin Syubah yang diantara isinya ialah bahwa Nabi mengusap kedua lengan bagian atas, mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya, serta mengusap kedua sepatunya. Bunyi hadis selanjutnya terdapat dalam Sahih Muslim dan kitab lainnya. Para pengikut Imam Ahmad menjelaskan kepada pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i ini, sesungguhnya perbuatan Nabi yang hanya mengusap ubun-ubunnya karena beliau menyempurnakan bagian kepala lainnya dengan mengusap sorban. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa usapan sorban itu untuk usapan seluruh kepala sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadis yang menyatakan bahwa beliau mengusap sorban dan dua sepatu. Usapan demikian lebih utama. Anda tidak punya alasan untuk membolehkan usapan itu hanya terbatas pada ubun-ubun atau sebagian kepala saja tanpa menyempurnakan dengan mengusap sorban. Firman Allah Ta'ala, dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Penggalan ini dibaca wa arjulakum karena diathafkan kepada faghsilu wujuhakum wa aydiakum. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membacanya dengan wa arjulakum karena wawnya athaf kepada al-ghaslu. Keterangan yang senada diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, Urwah, Atha, Al-Hasan, Mujahid, Ibrahim, Ad-Dahak, As-Sadi'i,
Muqatil bin Hayyan, Az-Zur, dan Ibrahim at-Taimi. Qiraat ini menunjukkan dengan jelas kewajiban mencuci kaki, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama salaf. Oleh karena itu, ada orang yang mewajibkan unsur tertib dalam berwudu, sebagaimana hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya tertib dalam berwudu. Jika seseorang mencuci kedua kakinya, kemudian mengusap kepalanya, mencuci kedua tangannya, kemudian wajahnya, maka hal itu memadai. Sebab ayat itu memerintahkan supaya membasuh anggota-anggota badan tersebut. Harf waw tidak menunjukkan kepada adanya tertib. Pendapat Hanafi ini ditanggapi oleh jumhur ulama dengan, ayat itu menunjukkan kepada kewajiban pelaksanaan wudu secara berurutan yang memastikan kepada adanya tertib seperti yang ditunjukkan oleh kata sambung FE, pada firman Allah faghsilu wujuhakum. Ayat ini menunjukkan keharusan mencuci wajah sebagai permulaan tatkala hendak mendirikan sholat karena hal itu diperintahkan oleh FE, yang menunjukkan urutan yang memastikan kepada adanya tertib. Ulama lain mengemukakan pendapat yang berbeda pula sebagai bantahan terhadap Hanafi. Pendapat itu mengemukakan bahwa jika Rasulullah berwudu secara berurutan, maka wudu wajib dilakukan dengan tertib. Jika Rasul tidak berurutan, maka tidak wajib tertib. Namun tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa Nabi berwudu tidak berurutan. Dengan demikian, berwudu itu wajib tertib. Adapun qiraat lain, yaitu qiraat Hafs, telah dijadikan alasan oleh kaum Syiah bahwa mengusap kedua kaki itu wajib, sebab menurut mereka kata wa arjulakum itu diathafkan kepada wamsahun birusikum, dan qiraat ini terdapat dalam qiraat Hafs. Atau pendapat Syiah itu didasarkan kepada aspek kedekatan dan kesesuaian ungkapan seperti yang terjadi dalam tuturan orang Arab, Hajaru bin Harabin. Dan seperti firman Allah, aliyahum siyabu sundusin hudrin wa istabragin. Ungkapan demikian banyak dipakai dalam tuturan orang Arab. Atau, penggalan itu ditafsirkan kepada mengusap kedua telapak kaki, jika memakai sepatu. Syafi'i rahimahullah berkata, penggalan itu ditafsirkan dengan mengusap kedua kaki jika bersepatu. Bagaimanapun juga, yang jelas ayat itu mewajibkan untuk mencuci kedua kaki sebagai keharusan yang mesti dilakukan. Kewajiban ini pun ditunjukkan oleh sejumlah hadis yang akan kami sajikan. Namun, sekelompok ulama berpandangan bahwa ayat itu menunjukkan kepada mengusap, namun maksudnya mencuci secara ringan. Pandangan ini didasarkan atas keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Baihaqi, dia berkata dengan sanadnya, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia sholat zuhur. Kemudian, beliau duduk untuk melayani orang-orang penduduk Kufah yang berkepentingan kepadanya hingga tiba waktu asar. Kemudian, beliau dibawakan sekendi air. Maka, Ali mengambil sepenuh kedua telapak tangan saja, lalu mengusapkan ke wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kakinya. Kemudian, Ali berdiri dan meminum sisa air di tangannya sambil berdiri. Lalu berkata, sesungguhnya orang-orang enggan minum sambil berdiri. Sesungguhnya Rasulullah pernah melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Ali melanjutkan, demikianlah wudunya orang yang tidak berhadas. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dalam syahihnya dari Adam dengan beberapa makna tambahan. Kaum Syiah yang mewajibkan mengusap kedua kaki seperti mengusap sepatu, sungguh telah tersesat jauh. Hadis-hadis ihwal keharusan mencuci kedua kaki diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Muawiyah, Abdullah bin Zaid bin Ashim, dan Al-Miqdad bin Madi Karibah, sesungguhnya Rasulullah mencuci kedua kakinya dalam berwudu, baik 1, 2, maupun 3 kali. Perbedaan bilangan itu sesuai dengan perbedaan riwayat mereka. Dalam hadis Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah berwudu, maka beliau membasuh kedua kakinya, lalu bersabda, inilah cara berwudu.
Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan cara berwudu seperti ini. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, dalam sebuah persahabatan, safar, yang kami lakukan, Rasulullah tertinggal. Kemudian, beliau menyusul kami dan waktu sholat asar sudah akhir. Maka, kami berwudu dengan cara mengusap kaki kami. Maka beliau berseru dengan kerasnya, baguskanlah wudu kalian. Adalah kecelakaan api neraka bagi tumit yang diusap. Hadis ini pun terdapat dalam Syahihain dengan riwayat Abu Hurairah. Dalam Syahih Muslim dikatakan dari Aisyah dari Nabi bahwa dia bersabda, baguskanlah wudu. Celakalah bagi tumit yang tidak dibasuh dari api neraka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abi Umamah atau dari saudara Abi Umamah, sesungguhnya Rasulullah memperhatikan suatu kaum yang tengah sholat, sedang pada tumit atau mata kaki salah seorang di antara mereka ada jejak sebesar dirham atau seukuran kuku lantaran tidak tersiram air. Maka beliau bersabda, kecelakaan api nerakalah bagi tumit yang tidak terbasuh. Abi Umamah berkata, maka jika ada seseorang melihat pada mata kakinya jejak yang tidak terbasuh air maka dia mengulangi wudunya. Aspek yang menjadi dalil dari hadis-hadis ini sangat jelas, yaitu apabila kewajiban terhadap kedua kaki itu adalah mengusapnya atau dibolehkan untuk mengusap keduanya, niscaya Nabi tidak akan mengancam orang yang tidak mengusapnya, sebab mengusap itu tidak menuntut pengusapan ke seluruh kaki, namun cukup dengan ketentuan yang berlaku dalam mengusap sepatu. Demikianlah. Aspek dalil ini pun ditujukan kepada Syiah Imamiyah oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah ta'ala. Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Umar bin Khattab, ada seseorang berwudu tanpa membasuh jari kakinya. Hal itu dilihat oleh Rasulullah, maka beliau bersabda, kembalilah dan sempurnakanlah wudumu. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, Nabi menyuruhnya supaya dia mengulangi wudu. Sedangkan, Abu Daud menambah dengan kata, mengulangi wudu dan sholat. Sanad hadis ini baik, kuat, dan sahih. Imam Ahmad dan para penyusun sunan meriwayatkan dari Lakit bin Syabrah, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku soal wudu. Maka beliau bersabda, baguskanlah wudumu, basuhlah jemari kaki dan tanganmu dengan menyela-nyelakan jemari tanganmu, dan sempurnakanlah penghirupan air oleh hidung kecuali kamu sedang berpuasa. Imam Ahmad meriwayatkan dalam salah sebuah hadisnya. Kemudian Nabi mencuci kedua kakinya sebagaimana diperintahkan Allah. Menurut Amr bin Abbasah hadis itu diriwayatkan dalam Syahih Muslim dari jalan lain. Dalam hadis Muslim ini dikatakan, kemudian Nabi mencuci kedua kakinya sebagaimana diperintahkan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan supaya mencuci kaki. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Syak As-Sabi, dari Al-Harits, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki, sebagaimana telah kuperintahkan kepadamu. Dari hadis itu semakin jelaslah kepada Anda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdu Hair dari Ali, bahwa Rasulullah menyiramkan air ke kedua kakinya yang tetap berada pada sandal, kemudian beliau menggosok-gosok kedua kakinya. Maksudnya ialah mencuci secara ringan sedang kedua kaki berada di atas sandal. Jadi, boleh saja mencuci kaki dengan tetap memakai sandal. Namun, hadis ini mengandung larangan bagi orang yang wudu secara berlebih-lebihan dan membesar-besarkan, yaitu dari kalangan kaum was-was. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Hudzaifah dia berkata, Rasulullah menuju ke tempat pembuangan sampah orang, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air lalu berwudu dan menyapu kedua sandalnya. Hadis ini sahih dan Ibnu Jarir menanggapinya bahwa sanad yang sah ialah yang kuat hafalannya. Hadis senada diriwayatkan pula dari Al-Amasi, dari Abi Wa'il, dari Hudzaifah, dia berkata, maka beliau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian beliau berwudu dan menyapu sepatunya.
Kedua hadis ini dapat disatukan dalam pengertian bahwa kedua kaki beliau beralaskan sandal yang tertutup. Dalam riwayat Ahmad dari Aus bin Abi Aus, dia berkata, "Saya melihat Rasulullah berwudu dan beliau mengusap kedua sandalnya. Kemudian mengerjakan sholat." Dalam riwayat Abu Daud dari Aus juga, dia berkata, "Saya melihat Rasulullah menuju ke tempat pembuangan sampah orang, lalu buang air dan berwudu serta menyapu kedua sandal dan kedua kakinya." Ibnu Jarir berkata, hadis ini diartikan demikian jika Nabi tidak berhadas. Dapat diartikan pula bahwa sahih adanya perintah Nabi supaya membasuh kedua kaki, baik orang yang berwudu itu berhadas maupun tidak, dengan air yang dicurahkan dan orang yang hanya memiliki sedikit air boleh menyapunya. Sebagian ulama beranggapan bahwa ayat ini menasakh rusakh, artinya hukum dihapus karena keringanan karena adanya uzur, menyapu sepatu. Anggapan mereka disandarkan kepada sebuah riwayat dari Ali yang tidak sahih, padahal riwayat yang sahih dari Ali menetapkan adanya hukum menyapu sepatu, sebagaimana ditetapkan bahwa Nabi menyapu kedua sepatunya setelah ayat ini turun. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajili, "Saya masuk Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah dan saya melihat Rasulullah menyapu kedua sepatunya setelah aku masuk Islam." Dalam Syahihain diriwayatkan dari Hamam dia berkata, Jarir buang air kecil kemudian berwudu dan menyapu kedua sepatunya. Kemudian dikatakan, "Kamu melakukan ini?" Jarir menjawab, "Benar. Aku melihat Rasulullah buang air kecil kemudian berwudu dan menyapu kedua sepatunya." Ditegaskan pula dari Rasulullah secara mutawatir ihwal disyariatkannya menyapu sepatu, baik melalui perkataan maupun perbuatan beliau. Kaum Rafidah menentang pensyariatan tersebut tanpa landasan dan berdasarkan kebodohan serta kesesatan saja. Padahal pensyariatan itu ditegaskan dalam Syahih Muslim dari riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagaimana ditegaskan pula dalam Syahihain dari Ali dari Nabi ihwal larangan nikah mut'ah sedang mereka menyukainya. Demikian pula ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban membasuh kedua kaki. Di samping itu, ayat ini pun sejalan dengan perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan secara mutawatir. Dan kaum Rafidah menolak semua itu. Demikian pula mereka menolak untuk membasuh dua mata kaki yang merupakan tulang menonjol yang berada pada pergelangan antara telapak kaki dan betis sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Dalam Syahihain dikatakan, diriwayatkan dari Utsman bahwa dia berwudu, lalu mencuci kaki kanannya hingga mata kaki dan kaki kirinya pun dibasuh seperti tadi. Al-Bukhari meriwayatkan, dengan memberi catatan penegasan juga Abu Daud dan Ibnu Huzamah, dalam syahihnya dari An Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu bersabda, "Luruskanlah syafmu," beliau mengulang sampai 3 kali. "Demi Allah, kamu meluruskan syafmu atau Allah mencerai-beraikan hatimu?" Nu'man berkata, "Maka saya melihat seseorang merapatkan mata kaki, lutut, dan pundaknya dengan mata kaki, lutut, dan pundak orang yang di sisinya." Lafal hadis ini dari Huzaimah. Tidaklah mungkin untuk merapatkan mata kaki seseorang dengan mata kaki orang yang di sebelahnya. Yang dimaksud oleh Ka'ab dalam hadis itu ialah mata kaki yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mata kaki jamaah yang satu berhadapan dengan jamaah yang ada di sisinya, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh keterangan yang telah kami sampaikan, yakni 2 buah tulang yang menonjol dan berada pada sendi antara telapak kaki dan betis, sebagaimana menurut mazhab Ahlus Sunnah. Menurut kaum Rafidah, yang dimaksud Ka'ab ialah punggung telapak kaki. Dan, harus diingat bahwa pada satu kaki hanya ada 1 mata kaki. Firman Allah Ta'ala, "Dan apabila kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu buang air besar, atau bersentuhan dengan wanita, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya.
Semua persoalan ini telah dikemukakan dalam penafsiran surat An-Nisa, ayat 43 sehingga kami tidak perlu mengulanginya. Firman Allah Ta'ala, Allah tidak bermaksud untuk menyulitkanmu, yakni bermaksud memudahkan dan tidak menyulitkan, bahkan Allah membolehkan untuk bertayamum tatkala sakit dan tidak ada air sebagai kelonggaran dan rahmat bagimu dan Dia memfungsikan tanah sebagai air kecuali dalam beberapa segi seperti telah dijelaskan. Firman Allah Ta'ala, namun Allah bermaksud menyucikanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya atasmu supaya kamu bersyukur terhadap apa yang telah disyariatkannya kepadamu berupa kelonggaran dan belas kasihan. Sunnah menganjurkan supaya berdoa setelah wudhu serta menjadikan pelakunya sebagai orang yang suci dan masuk ke dalam kalangan orang yang menjalankan ayat yang mulia ini. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Umar dari Nabi, tiada seorang di antara kamu yang berwudhu, lalu dia membaguskan dan menyempurnakannya kemudian berdoa, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, melainkan dibukakan baginya ke-8 pintu surga dan dia boleh masuk melalui pintu yang disukainya. Hadis Muslim.